Tiga keluarga besar memanggil sekelompok preman untuk menghabisi pria itu. Terlihat pria itu tenang dan santai. Satu tangan satu, satu kaki satu, dua tangan sepasang, tanpa usaha yang berarti. Semua ditangani dengan mudah. Keluarga besar kalian hanya segini kemampuannya. Tiga keluarga besar tertegun. Mengira pria itu pasti memiliki kemampuan luar biasa. Namun Lin Xiao merasa tidak terima. Mari tunjukkan apa itu sebenarnya seorang ahli. Ayo keluar semua. Yang pertama muncul adalah sang ahli bodoh yang dikenal tak terkalahkan. Cheng Shifei, peringkat 11, Raja tak bergerak. Yang kedua adalah yang dikenal membunuh semua pengkhianat. Ren Mei, peringkat ke-7, Pedang Curen. Yang ketiga adalah yang dikenal dengan satu pedang mengalahkan ribuan cara. Sang pedang Dewa Li Chunfeng, yang mampu menghancurkan ribuan tentara. Wah, sangat mengesankan. Semua orang terkesima dengan kedalaman keluarga Lin. Ahli di daftar master berhasil mengumpulkan 3 orang. Sekarang pria itu pasti akan mati. Namun pria itu tidak menganggapnya serius. Ketiga mereka bekerja sama. Bahkan para master besar harus menghindari 3 suci. Kamu bunuh dia. Jangan berebut dengan saya. Anak ini milikku. Aku akan merobeknya. Jangan bermain, cepat bunuh dia. Aku tidak bermain, anak ini aneh. Palu ini tidak bisa turun. Ayo bersama, bunuh dia. Benar-benar benci sampah yang memukul wanita. Anak ini akan memukul 100 lubang di tubuhmu. Ada sedikit kekuatan. Namun, mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. Berisik. Kau bukan seorang master. Bagaimana mungkin? 3 ahli besar dikalahkan olehnya dengan 1 serangan. Anak ini manusia atau hantu? Iya, benar. Ayo bersama. Bersama, kau bunuh dia. Tidak peduli kau seorang master atau apapun. Di bawah 1000 pedang, semua akan dipotong menjadi daging. Master. Yang ingin mati, cepat pergi. Sekelompok semut berani mengangkat pedang menantang langit. Sujud. Kapan kau jadi sehebat ini? Tidak mungkin. Sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa tiba-tiba jadi sehebat ini? Kau bukan Lu Fan. Tentu saja tidak. Sebelumnya kamu menjebak aku masuk penjara. Bahkan mencoba membunuhku di dalam penjara. Kini aku bukan Lu Fa yang dulu lagi. Jadi, pergi mati, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang terkaya di Jiangzhou. Di belakangku ada Long Zun yang mendukungku. Jika kamu ingin membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Fan, berhenti. Kenapa kamu selalu bertindak tanpa berpikir? Jika hari ini kamu berani menyentuh Lin Xiao, keluarga kaya Jiangzhou dan Long Dian tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya sekelompok orang bodoh. Di mataku, tidak ada bedanya dengan semut. Lin Xiao, jalanlah. Berhenti. Siapa yang ada di sini di perjamuan naga? Sungguh keterlaluan. Paman, cepat selamatkan aku. Anak ini gila. Ingin merusak perjamuan naga. Cepat tangkap dia. Anak ini benar. Mereka memukulku sampai seperti ini. Bahkan ingin membunuh Lin Xiao. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Anak, apakah yang dia katakan itu benar? Mereka telah membuatku marah. Saya sedang berencana untuk membersihkan pintu masuk. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya bicara sembarangan di acara Yinlong. Saya rasa lebih baik kamu menyerah saja. Dengan begitu saya bisa mempertimbangkan dengan baik. Bagaimana agar hukumannya lebih ringan? Seberapa bodoh sih kamu sampai bisa ngomong begitu? Mereka mau membunuh saya. Kamu ingin saya menyerah begitu saja? Jangan bilang saya tidak bersalah. Bahkan jika saya bersalah, kamu juga tidak layak untuk mengadili. Hahaha. Kamu benar-benar besar kepala. Hei, saya jujur saja. Konsorsium hitam kami adalah urat nadi ekonomi. Juga adalah kantong uang bagi kami yang terhormat. Kamu sudah membuat keributan di minuman Yinlong. Sudah menghina yang terhormat. Ini adalah dosa berat. Apa kamu ingin melawan seluruh kuil naga kami? Kamu bisa menggerakkan seluruh kuil naga. Kamu. Youdong adalah pahlawan kuil naga, tapi tidak bisa menggerakkan. Seluruh kuil naga tidak lebih dari ini. Bahkan jika menggunakan sedikit saja, sudah cukup untuk mengalahkan orang sepertimu. Apalagi,
Apalagi masih ada keluarga besar kita, Chuan. Semua. Keluarga Wang saya bersedia mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh orang ini. Keluarga Li kami bersedia mengikuti. Keluarga San saya juga. Keluarga Zhao saya juga. Nak, apakah kau mendengar? Seberapa kuat pun kekuatanmu, di depan keluarga terhormat kami. Tidak ada artinya, pergi dari sini. Di mataku, apapun yang kau sebut keluarga terhormat. Kau berani memukulku. Bilang bajingan. Berani berbuat jahat di hadapku. Kau benar-benar meremehkanku. Ah, baiklah, baiklah. Kenapa terdiam? Serang dia. Semua berhenti. Semua berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona ini. Apa hubunganmu dengan anak ini? Dia sekarang adalah bagian dari keluarga terhormat Jiangzhou kami. Kau pikir bisa melindunginya hanya dengan satu kata. Terlalu naif, bukan? Keluarga Qin dari Zhongzhou ingin melindungi seseorang. Tidak perlu melapor padamu. Apa? Ternyata dia orang keluarga Qin dari Zhongzhou. Anak ini benar-benar sial. Di penjara masih bisa mendapatkan perhatian dari putri keluarga Qin. Sepertinya kalian semua sangat mengakui keluarga Qin dari Zhongzhou saya. Jadi orang ini akan saya bawa pergi. Tunggu. Apa ada saran dari Yodong? HMPH, saran, tidak berani. Dengan kekuatan keluarga Qin di Zhongzhou, itu sangat besar. Jadi hari ini kamu akan membawanya pergi seperti ini. Tangan kalian dari keluarga Qin terlalu panjang, ya? Panjang atau tidaknya tangan keluarga Qin, tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, Tuan Lu memiliki status yang tinggi. Saya sarankan kalian untuk meminta maaf dengan baik kepada Tuan Lu. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan keluarga-keluarga di Jiangzhou yang bersatu, sulit untuk meredakan kemarahan Tuan Lu. Hahaha. Dia masih Tuan Lu. Seorang menantu yang tidak diinginkan oleh keluarga Liu. Masih menyebut dirinya Tuan Lu. Keluarga-keluarga besar telah berdiri di Jiangzhou selama puluhan tahun. Seorang sampah, HM. Apa yang begitu hebat? Apakah sampah ini bisa membunuh kita semua? Nona Su. Kami, konglomerat Heijin, adalah langsung di bawah Long Bian. Anak ini siapa, sih? Apakah dia bisa dibandingkan dengan Long Bian? Bahkan keluarga Lin saya adalah yang terbesar di Jiangzhou. Dan segera akan menjadi bawahan Long Zun. Kenapa kamu berani menyerang orang dari keluarga Lin? Kamu salah. Keluarga Lin tidak pernah menjadi tokoh besar di dunia ini. Hahaha. Selain bisa bicara besar, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ayahku sedang bertemu dengan Long Zun. Aku pasti akan membunuhmu dengan cara yang sangat kejam. HMPH. Lu Tianfang. Aku memberi kamu waktu 5 menit. Segera bawa Lin Tianhao ke sini. Kalau tidak, kamu dan dia tidak perlu. Tuan sangat senang hari ini. Hahaha. Tentu saja. Setelah jamuan minum naga, keluarga Lin kita akan berada di bawah kekuasaan yang mulia itu. Saat itu, jangan bilang Jiang Cheng. Seluruh Jiangnan pun. Tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga Lin kita. Selamat, Tuan. Congratulasi, Tuan. Hahaha, kamu hanya bisa menjilat. Katakanlah saat itu. Kita harus pergi ke jamuan untuk menyambut yang mulia itu. Iya. Laukuo, kamu, sekarang Lin Tianhao. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa yang mulia itu sangat tidak puas dengan In Longye? Segera kembali untuk menemuinya. Jika tidak, rumahmu tidak ada gunanya lagi. Angin sudah diatur untuk pergi. Dan Yao Shihai juga ada di sini. Tidak akan ada masalah. Tanyakan pada putra kesayanganmu. Apa yang telah dilakukan untuk menarik perhatian yang tidak seharusnya? Beritahu kamu, jika aku terlibat karena kalian, tidak perlu orang besar itu turun tangan. Aku juga tidak akan memaafkan kalian. Pasti tidak. Pasti tidak. Aku akan segera ke sana. Hehehe.
Di mana mobil pelayan? Belum siap. Kalian berdua sudah bertemu. Di mana Nona Besar Xing Yue? Apakah ada kabar tentang dia dan Lu Fen? Tuan Lu sedang menghadiri jamuan minum naga. Nona Qin sudah menuju lokasi pesta. Baik, siapkan hadiah besar untuk dikirim. Aku akan pergi untuk menyambut. Tunanganku adalah... Lu Fen, sampai kapan kamu akan berbuat konyol? Jika kamu terus berbicara sembarangan seperti ini, keluarga Qin juga tidak akan bisa melindungimu. Ayo, Shiqiang, tidak apa-apa. Biarkan dia berbicara. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa dikatakan bocah ini. Menarik sekali. Anak ini memang berani bicara. Aku, sang wali kota, mengatur semua urusan di kota Jiang, kecuali Sang Yang Agung. Aku adalah kekuatan terbesar di sini. HMPH, kecuali Sang Yang Agung. Tidak ada yang berani melampaui kekuasaanku. Apa kamu mengira kamu Sang Yang Agung? Ah. Kenapa tidak sama? Hahaha. Kamu juga tidak usah berlagak. Lihatlah dirimu sekarang. Seorang mantan menantu yang ditinggalkan. Seorang sampah yang menghabiskan 5 tahun di penjara. Berani-beraninya berpura-pura di depan kami. Hahaha. Hei, jamuan ini adalah acara yang diadakan oleh keluargaku, Lin, dan konsorsium Black Gold untuk Sang Yang Agung. Kamu berani berpura-pura jadi orang penting. Sudah siap mati belum? Lu Fen hanya bercanda. Semua orang jangan terlalu dipikirkan. Bercanda, siapapun yang berani tidak menghormati Sang Naga akan melawan seluruh istana naga. Terang-terangan saja sudah cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Jika Nona Chen kamu bisa minta maaf dengan baik. Dan membuatnya berlutut. Memohon dengan tulus. Mungkin Li Hualong tidak akan mati. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau? Ya, lagi pula, anak ini memang pantas mati 1000 kali. Kamu bisa menepati janji, kan? Tidak masalah. Hanya dengan mereka saja. Aku akan menghadapinya. Omong besar sekali. Aku sudah mengirim orang-orang hebat ke sini. Aku ingin lihat apakah kamu masih bisa bersikap angkuh di hadapiku. Hari ini kami mengumpulkan orang-orang dari berbagai keluarga besar. Meskipun kamu punya kemampuan luar biasa, kamu tidak akan bisa keluar dari acara ini. Oh. Baiklah. Hari ini aku akan duduk di sini, dan melihat bagaimana kalian bisa mengalahkanku. Baiklah. Hari ini aku akan duduk di sini, dan melihat bagaimana kalian bisa mengalahkan Lu Fen. Kamu benar-benar berani. Ya, kursi ini disiapkan untuk orang besar itu. Cepat bangkit. Anak baik. Kursi ini hanya bisa diduduki oleh satu orang di Jiangcheng. Jika kamu duduk di sini, itu sama saja dengan mencari mati. Segera turun dari sini. Kamu juga bilang. Hanya ada satu orang di seluruh Jiangzhou yang bisa duduk di sini. Jadi, aku akan memberitahumu. Selain saya, tidak ada yang berhak melakukan ini. Berani sekali, sangat berani. Menghina keluarga kami sudah cukup. Sekarang bahkan tidak menganggap Long Zun sama sekali. Sungguh tidak tahu diri. Kamu menyamar sebagai orang penting. Menghina dunia naga kami. Hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari ruang perjamuan ini. Ayo, datanglah. Tangkap dia. Saya ingin lihat siapa yang berani mendekat. Nona Qin telah menghina Rong Bian kami. Saya harap Nona Qin tidak ikut campur dalam hal ini, agar tidak melukai dirimu. Tidak bisa. Selama saya ada di sini, siapapun tidak boleh mengganggu saya. Hahaha. Nona Qin. Saya menghormati keluarga Qin. Itulah sebabnya saya memanggilmu Nona Qin. Jika saya tidak menghormati keluarga Qin, keluarga Qin di mata saya hanyalah omong kosong. Hahaha. Du Fen sudah seperti ini. Apakah kamu masih berencana bersembunyi di belakang wanita? Kamu benar-benar tidak ingat rasa dipaksa berlutut barusan. Kamu jangan terlalu bangga. Sekarang ada Yoshu di sini. Yoshu, cepat tangkap dia. Paman Yo segera menurunkannya. Masih ada tingkat besar dari seorang master. Harus sangat hati-hati. Master besar apa sih? Semua master besar di mata saya harus berlutut. Orang-orang. Tangkap anak ini. Ambil dia dengan tegas. Liu Zihan. Berhenti.
Ayah, akhirnya kamu datang. Orang ini mengacau di pesta, ingin merebut kembali Dragon Feast. Saya dan Paman Yo sedang bersiap untuk menangkapnya. Sungguh ingin membunuhmu. Ayah, kenapa kamu memukulku? Katakan saja, sebenarnya kamu melakukan apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Jika tidak percaya, tanya saja Paman Yo. Ayo, Pak Lin. Pak Lin. Lin Feng tidak pergi kemana-mana. Dia terus menjaga ketertiban di sini. Apa kamu sudah ditipu? Tidak mungkin. Jika dia jujur. Bagaimana mungkin Yahui jadi seperti ini? Kamu. Jangan menakut-nakutiku. Saya tidak menakut-nakutimu. Tadi, istri saya menelepon saya. Katanya itu orang besar. Sangat tidak puas dengan jamuan ini. Bahkan bertanya apakah anak ini telah membuat masalah. Menghina orang besar itu. Ini. Kenapa bisa begini? Tidak ada ai. Ayah, sakit Sekarang baru tahu sakitnya. Hei, pada dasarnya apa yang telah menghina orang besar itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Justru dia, kami terus mengurus anak nakal ini. Berlututlah di depan orang besar ini. Tuan ini. Semua ini karena saya, Lin, tidak bisa mendidik. Anda jangan terlalu dipikirkannya. Ayah, Anda ini sedang melakukan apa? Kenapa berlutut di depan sampah ini Pergi dari sini. Baiklah tidak ada. Kau ini anak yang selalu mencari masalah. Jika tidak bisa meredakan kemarahan orang besar itu. Seluruh keluarga Lin akan dihapus dari sejarah. Cepat berlutut dan minta maaf kepada tuan ini. Aku sudah bilang. Keluarga Lin tidak akan punya kesempatan untuk menjadi yang pertama di Jiangzhou. Bagaimana mungkin? Anak ini bagaimana bisa punya energi sebesar ini? Dia hanyalah menantu yang ditinggalkan oleh keluarga Liu. Bagaimana dia bisa memutuskan hidup dan mati keluarga Lin dengan satu kata? Apakah mungkin? Anak ini benar-benar adalah yang mulia dari Dragon Hall yang di atas ribuan orang. Tidak mungkin, dia tidak mungkin yang mulia dari Dragon Hall itu. Lu Fen, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Percaya atau tidak? Aku, HMPH, kau anak bau ini. Bagaimana berani bicara seperti itu kepada Tuan Lu? Cepat minta Tuan Lu mengampuni keluarga Lin kita. Lin Tianhao, kau memang mengerti urusan dunia. Sayangnya, kau memiliki anak yang buta mata seperti ini. Apa yang dikatakan Tuan Lu sangat benar. Aku bersedia mewakili anakku yang durhaka untuk meminta maaf kepada Tuan Lu. Hanya berharap Tuan Lu memberi kami keluarga Lin satu jalan hidup. Aku ini selalu membalas dendam. Masalah yang dia buat tidak perlu kau yang menyelesaikan. Lin tertentu mengerti, hahaha. Cepat minta Tuan Lu berbaik hati. Aku tidak mungkin berlutut di depan sampah ini. Mohon Tuan Lu yang baik hati, kami yang buta mata. Mohon Tuan yang baik hati memberi kami satu kesempatan. Kalian gila. Semua gila. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia bukanlah orang besar sama sekali. Wang Lao kamu sekarang lagi ngapain sih? Dia cuma seorang menantu yang diusir oleh keluarga Liu. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Tadi kamu dapat telepon darinya, meminta kamu dan Pak Kuo untuk datang. Tapi, apakah Pak Kuo datang? Apa yang kamu katakan itu benar? Masalahnya ada di sana. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Apa yang dia katakan itu serius? Dia adalah menantu keluarga Liu saya. 5 tahun yang lalu masuk penjara. Baru saja keluar dari penjara. Tapi saya sudah bercerai darinya. Keluarga Liu juga tidak ada hubungan lagi dengannya. Bagus sekali, bocah nakal. Hampir saja saya tertipu. Lu Fen. Sekarang masih ada yang mau dibicarakan. Baiklah, kamu ini bocah sialan. Berani-beraninya kamu menipu kakekmu. Saya sudah tahu kamu hanya bisa berpura-pura. Mau berlutut. Kamu sudah pikirkan bagaimana cara mati? Belum. HMPH, bocah baik. Berani sekali menginjak muka beberapa keluarga besar kami. HMPH, jangan salahkan kami jika tidak punya belas kasihan. Kepala keluarga Lin menyerahkan bocah ini kepada kami. Kepala keluarga Lin menyerahkan anak ini kepada kami. Jangan kotorin tangan dan wajah Anda. Apa kalian benar-benar berpikir bisa mengendalikan saya? Lalu apa?
Kamu masih ingin berpura-pura jadi orang penting ya? Haha, lihatlah siapa yang masih percaya. HMPH. Beberapa orang tidak bisa mengumpulkan satu pun. Apa yang kamu katakan itu ada gunanya. Apa itu sebesar kuku jari kamu? Kalau bukan karena Yin Longyan datang. Lalu saya datang ke sini untuk apa? Iya, Dia datang ke sini untuk apa? Paman Wang, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Kamu selalu memikirkan si King dan ingin bercerai. Kamu tahu si King malam ini akan mendapatkan kontrak 1 triliun. Dan karena dia merasa tidak puas setelah bercerai denganmu. Jadi kamu ingin menghentikannya untuk mendapatkan kontrak itu. HMPH. Jadi kamu sengaja datang untuk mengacaukan. Hahaha. Benar-benar pikiran yang jahat. Hahaha. Kamu ini hampir saja menipu kami. Kalau kamu merusak cairan pengundang naga ini, yang rugi adalah kita semua. Yang malang adalah kita semua, ya. Hahaha. Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu percaya padanya? Jika tidak, kamu tahu betul bahwa kontrak senilai 100 miliar ini sangat penting bagi keluarga Liu kami. Kenapa kamu harus membalas dendam seperti ini? Memang benar. Pentingnya sampai-sampai hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Yang telah aku lakukan untukmu, selama bertahun-tahun di penjara. Kamu bisa mengorbankan orang lain demi kontrak ini. Jangan asal menuduh. Dulu jelas-jelas kamu yang berusaha menjatuhkanku. Hingga aku di penjara. Sekarang kamu malah mencemarkan namaku. Aku mencemarkan namamu. Maka aku akan memberitahumu hari ini. Siapa sebenarnya yang berusaha menjatuhkanmu? Dia adalah Lu Fa. Diam. Ini bukan urusanmu. HMPH, saat Liu Nona bercerai darimu. Itu adalah pilihan yang paling bijak. Iya. Tidak mungkin Liu Nona memilih Lin Xiao yang lebih baik. Dan terus mengikuti sampah yang pernah dipenjara sepertimu. Ayo, Lu Fan. Sebelumnya aku membiarkanmu tinggal di keluarga Liu dan hidup enak. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu merasa dirugikan, saya juga bisa memberi kamu uang sebagai kompensasi. Bisakah kamu tidak mengganggu saya lagi? Nona Liu, jangan buang-buang waktu dengan dia. Apa yang kamu lakukan sudah cukup baik untuknya. Liu Shiking ternyata selalu ada di hatimu. Selalu memiliki pemikiran ini. Baiklah. Segala sesuatu yang pernah saya berikan kepada keluarga Liu. Anggap saja kita berdua sudah mengakhiri semuanya. Tapi pesanan 100 miliar ini. Betapa beraninya. HMPH, itu Bai Jingdan, diberikan langsung oleh Long Zun kepada Nona Liu. Kamu itu siapa? Apa hakmu untuk menarik kembali? Anjing kehilangan rumah, dari mana kamu datang? Berani-beraninya bersikap sombong di sini. Oh ya? Saya ingin lihat siapa yang sebenarnya anjing kehilangan rumah itu. Siapa orang ini? Apakah kamu juga ingin melindungi sampah ini? Berani berkata kasar kepada Tuan Lu, mencari mati. HMPH. Lin Tianhao, kamu benar-benar memiliki seorang putra yang baik. Siapa wanita murahan ini? Kamu berani memukul saya. Percaya tidak, saya bisa memanggil orang untuk mengalahkanmu. Diam. Anak sialan. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kami. Ayah, di Jiangzhou, kita tidak takut pada siapapun. Lin Tianhao, keluarga Lin kalian memang hebat sekali. Berani sekali mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalian berani tidak menghormati orang yang terhormat ini. Lin Tianhao, apakah keluarga Lin ingin dibinasakan? Tuan, Feng tidak mengetahui identitas Anda. Telah menyinggung Anda. Mohon Tuan, berikanlah pengertian. Tuan King Yuan, Lin Feng tidak bermaksud menyinggung Anda. Ah, tidak tahu tidak bersalah, kan? Lin Feng melakukannya demi reputasi Longbian. Mohon Anda melihat jasa keluarga Lin selama bertahun-tahun untuk Longbian. Tolong maafkan dia sekali ini. Betul, kami juga demi kebaikan Longbian. Semua ini gara-gara brengsek ini mengacaukan pesta. Tuan King Yuan, Anda harus melihat dengan jelas. Diam, identitas Tuan Lu sangat terhormat. Tidak pantas bagi kalian untuk mencemarkan nama baiknya. Sebaiknya kalian pikirkan bagaimana meminta maaf kepada Tuan Lu. Saya, King Yuan, menghormati Tuan Lu, menghormati Tuan Lu. Menghormati Tuan Lu? Bangkitlah. Sekarang. Apa yang kau miliki untuk menjatuhkan hukuman padaku?
Kami tidak berani menjatuhkan hukuman kepada Anda. Semua ini karena Lin Feng. Semua ini karena Lin Feng. Dia yang mengadu domba. Kau berani memberi aku 100 nyali. Kami juga tidak berani menghukummu. Jadi begitu. Jika hari ini aku bukan siapa-siapa, kau bisa mengajarkanku. Kami hanya bercanda. Ah iya. Meskipun kau benar-benar orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, kami paling-paling hanya menakut-nakutimu. Ternyata kalian menyebut ini menakut-nakuti. Kebetulan aku juga punya beberapa koneksi. King Yun, panggil orang-orangku untuk menjaga beberapa tokoh besar ini. Tidak. Kami salah. Tuan, ampunilah kami. Benar-benar beberapa pengecut yang takut pada yang kuat. Cukup, Lu Fen. Meskipun kau memiliki status yang tinggi, tapi mereka juga orang-orang terkemuka di Jiangzhou. Jika bisa memberi maaf, berilah maaf. Apa bedanya kau dengan mereka tadi? Nona Liu, silakan. Aku menginjaknya. Mereka menargetkan aku, menginjakku, bahkan ingin membunuhku. Kenapa kau tidak membela aku? Apa yang aku lakukan sekarang? Hanyalah mengembalikan apa yang mereka lakukan tadi padamu. Kau bilang aku menginjaknya. Apakah aku menargetkan kalian? Tidak. Semuanya adalah akibat dari kesalahan kita. Lihatlah. Mereka semua bilang sudah tidak ada. Apalagi yang bisa kamu hitung? Lihatlah dirimu sekarang, kecil hati namun merasa berkuasa. Pandanganku memang tidak salah. Meninggalkanmu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah aku buat. Apa kamu benar-benar merasa pandanganmu sangat istimewa? Seandainya bukan karena aku. Keluarga Liu sudah lama ditelan orang lain. Lin Xiao adalah karena aku telah menyinggungmu, tapi kamu mencemarkan namanya seperti ini. Sungguh memalukan. Lin Feng menjalin hubungan dengan Wang Xiaoyu. Mereka ingin menelan orang itu melalui kamu. Mereka sudah terlibat. Kamu bahkan tidak tahu tentang semua ini. Dan kamu masih bilang pandanganmu sangat istimewa. Itu tidak mungkin. Lin Xiao. Apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana mungkin? Kamu tahu situasinya. Aku benar-benar mencintaimu. Bagaimana mungkin aku punya niat jahat? Lu Fen. Aku mengakui bahwa tadi aku dipengaruhi oleh rasa cemburu. Ada beberapa konflik langsung antara kita. Tapi kamu tidak perlu menggunakan ini untuk mencemarkan namaku. Kan? Hahaha. Baiklah. Jadi aku mencemarkan namamu. Ya, Lin Feng. Kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Qin Yuan. Mari kita tunjukkan apa yang dilakukan oleh Lindasha kepada semua orang. Ya. Ini adalah semua kesalahan Lin Feng terhadap keluarga Liu, termasuk suap, pemerasan, serta ancaman dan bujukan. Dan ini adalah video dia bersekongkol dengan Wang Xiaoyu. Sudah beberapa tahun yang lalu, mereka sudah bersekongkol bersama. Dan kasus percobaan pemerkosaan yang dialami Tuan Lu beberapa tahun lalu, juga dipimpin oleh mereka berdua. Lin Feng. Sekarang apalagi yang bisa kamu bantah? Semua yang palsu adalah palsu. Pergi. Apakah itu palsu? Kamu sendiri tahu kebenarannya. Sekarang kamu tahu seperti apa orang yang kamu anggap sebagai Lin Xiao. Bagaimana mungkin ini terjadi? Semua bukti sangat jelas. Diserahkan oleh Tuan Kuo kepadamu. Ya. Mengenai kalian. Tuan King Luan. Kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui kesalahan kami. Mohon kepada Yang Mulia King Luan untuk memaafkan kami. Yang kalian sakiti adalah Tuan Lu. Hidup kami sepenuhnya tergantung pada keputusan Tuan Lu. Tuan Lu, Tuan Lu. Kami tadi tidak melihat dengan jelas. Mohon Anda berbaik hati. Anggaplah kami tidak ada. Iya, Tuan Lu. Kami bersedia menyerahkan setengah harta kami. Memohon kepada Tuan Lu untuk berbelas kasih. Jangan terburu-buru. Bawa Lin Feng ke penjara terlebih dahulu. Ibu, tolong selamatkan aku. Saya mohon Anda tunggu sebentar. Kenapa, Lin? Apa pendapat kepala keluarga tentang eksekusi saya? Tuan Lu. Anak saya yang bodoh telah menyakiti Anda. Saya tidak berani berharap untuk dimaafkan. Tapi saya, Lin Tianhao, hanya memiliki satu anak. Saya bersedia menyerahkan segalanya dari keluarga Lin. Tolong, selamatkan nyawa Feng Er. Lihatlah. Kalian tidak memiliki ketulusan kepala keluarga Lin. Jika kalian menyerahkan seluruh harta, saya juga bisa memaafkan kalian. Tuan Lu, kita tidak memiliki permusuhan yang mendalam.
Mengapa harus bersikap begitu menekan? Kamu salah. Sudah menjadi mati yang tak bisa dihindari. Aku beri kalian 3 menit. Entah tunduk. Entah mati. Lin Tianhao. Aku juga bisa memberi kesempatan keturunan keluarga Lin. Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu. Terima kasih, Tuan Lu. Jangan terburu-buru. Aku punya sebuah belati. Keluarga Lin hanya perlu kamu berbuat adil. Bunuh dia. Maka aku bisa mengampunimu. Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah itu memaksaku untuk mati? Lao Fen. Aku tahu aku salah. Ampuni aku, ya, aku tidak akan berurusan dengan dewa lagi. Bolehkah? Haha. Aku bilang padamu, kamu tidak akan punya kesempatan. Aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Ini sudah merupakan kemurahan hatiku. Ini adalah balas dendam pribadi. Kami keluarga Lin bersedia tunduk padamu. Aku juga bersedia mati demi Feng Er. Hanya minta kamu mengampuni 1 nyawa angin untukku. Lu Fen dan Lin Feng meskipun telah berbuat salah, tapi tidak sampai dihukum mati. Apakah kamu tidak terlalu berlebihan dengan menggunakan kekuasaanmu untuk kepentingan pribadi? Aku tidak bersalah, meskipun aku telah berbuat salah. Tapi tidak ada dampak besar yang ditimbulkan. Kakak dan keluarga Liu tidak mengalami kerugian apapun. Kenapa kamu harus menghukumku mati? Karena aku sudah dipenjara selama 5 tahun, cukup bukan? Seandainya aku tidak mengirim orang untuk melindungi kalian secara diam-diam, keluarga Liu sudah lama kamu habisi. Kamu bilang sekarang kamu sangat miskin. Lin Tianhao, apakah kamu masih tidak bergerak? Apakah kamu ingin seluruh keluarga Lin ikut terlibat dalam masalah ini? Maafkan aku tidak bisa memenuhi permintaan itu. Lin Feng. Sekarang aku memberimu kesempatan. Karena kamu bertindak atas nama ayah. Sekarang kamu bisa membunuhnya dengan belati. Serahkan semua harta milik keluarga Lin. Aku bisa mengampuni 1 nyawa. Hahaha Lu Fen. Jangan sok berkuasa dengan hal sepele. Seandainya tidak ada Tuan Kuo dan King Yuan yang mendukungmu. Berani sekali kamu berpura-pura menjadi seorang Tuan Longzun. Benar. Keluarga Lin kami telah menguasai Jiangzhou selama puluhan tahun. Istana Naga ingin memusnahkan keluarga Lin kita. Ini jelas bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam semalam. Kamu siapa sih? Mau membuatku menyerah begitu saja? Jadi, kalian semua punya pemikiran yang sama seperti mereka ya? HMPH, Jiangzhou bukan tempat kamu bisa berbicara sembarangan. Mau membuat kami menyerahkan semua harta keluarga. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Meskipun kamu punya istana naga di belakangmu, semua keluarga bersatu. Istana naga juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Betul. Keluarga Li bersedia maju dan mundur bersama keluarga Lin. Keluarga Zhao juga. Keluarga San juga. Baiklah. Karena kalian semua tidak mau, mari kita biarkan para bangsawan di Jiang memutuskan. Ling Yuan, bawahan akan hadir. Mereka satu persatu. Semua bawa ke sini. Biarkan mereka menjalani pemeriksaan. Hahaha. Apa yang kamu katakan itu omong kosong. Pak Lin, sebaiknya kamu segera minta maaf kepada Tuan Lu. Jika tidak, semua usaha keluarga Lin selama puluhan tahun ini akan sia-sia saja. Pak, jangan nasihati saya. Saya masih mengerti alasan mengapa kerang menahan dingin. Jangan harap bisa memecah belah kami. Sekarang, meskipun istana naga sangat kuat, jangan harap bisa menangkap kami semua sekaligus. Apalagi hukum tidak menghukum banyak orang. Anak ini benar-benar bertindak melawan arus. Saya tidak percaya Tuan Naga akan membiarkannya berbuat sesuka hati. Betul sekali. Kamu ini hanya bisa bersembunyi di balik rok wanita. Sekarang ada Tuan Kuo dan Tuan Qingyan yang mendukungmu. Saya ingin melihat apa yang akan terjadi ketika ini semakin besar. Apa yang akan dilakukan Tuan Agung di Istana Naga? Maaf sekali. Saya adalah apa yang kalian sebut. Segala yang kau katakan sudah ditentukan. Anak muda, kamu benar-benar berani mengucapkan semua itu. Istana Naga telah menguasai dunia selama ribuan tahun.
Semua yang kuat merasa terhormat bergabung dengan Istana Naga. Bahkan jika kamu mulai berlatih sejak dalam kandungan. Jangan harap bisa tahu. Istana Naga tetaplah Istana Naga. Mereka yang luar biasa dan suci tidak terhitung jumlahnya. Kamu, seorang Grandmaster biasa, berani berpura-pura menjadi pemimpin Istana Naga. Lalu bagaimana kamu tahu kekuatanku hanya Grandmaster? Cukup, Lu Fan. Kamu sudah menyinggung semua keluarga di Jiangzhou. Jika kamu berani berpura-pura lagi sebagai Tuan Agung itu, jadi memang hanya ada jalan mati. Liu Shiking, kamu tidak akan pernah tahu. Awalnya aku mengira kamu ada urusan. Ingin melihatmu lebih tinggi sedikit. Tapi kamu terus berbohong. Seumur hidupku tidak akan menjadi wanita Han lagi. Siapa bilang tanpa aku, Sophie, tidak ada. Siapa yang berani mengganggu priaku? Keluarga Su di Zhongzhou bersedia menawarkan sepasang koral bernilai 10 juta. Sebuah villa di puncak gunung bernilai lebih dari 100 juta. Satu kotak emas bernilai 1 miliar. Dan 5% saham keluarga Su untuk melamar Tuan Lu. Semoga Tuan Lu berkenan. Bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar beruntung sekali. Bagaimana bisa bahkan putri besar keluarga Su juga menyukainya? Sial, semua ini seharusnya milikku. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata ada dukungan dari keluarga Su di Zhongzhou. Aku tidak butuh siapapun untuk mendukungku. Kekuatanku cukup kuat. HMPH, omonganmu lebih manis daripada nyanyian. Tapi, hanya seorang pengangguran yang bersembunyi di balik kehidupan wanita. Itu saja. Priaku, tidak ada hak bagimu untuk mengomentari. Berani memukulku, memukulmu. Ada masalah. Lu Fan adalah tunanganku. Menghina dia sama dengan menghina keluarga suku. Kenapa kamu mau mencoba cara su keluarga saya? Kamu. Feng Er, jangan terburu-buru. Keluarga Su adalah keluarga terkemuka di Zhongzhou. Seluruh Daxia tidak banyak yang bisa menandingi mereka. Bukan kita yang bisa menghadapinya. Apa kita harus menyerah begitu saja? Sekarang masih ada Dragon Hall. Kenapa kamu mengawasi dengan tajam? Jangan memperkeruh suasana. Baiklah. Nona Su, anak saya tidak sengaja. Mohon pengertian Anda. Baguslah kalian tahu diri. Suami Lu Fan, istrimu hebat, kan? Hebat. Itu istrimu. Punya banyak modal. Mulai sekarang, kamu bisa tenang makan dari istri. Saya lihat siapa yang berani bicara sembarangan. Kalau sampai mengganggu suamiku, jangan salahkan keluarga Su jika menunjukkan kekuatan. Memiliki wajah tampan. Ada apa yang bisa dibanggakan? Kalau itu saya, HM. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa ada yang terjadi? Keluarga Wei kami sudah selesai. Bagaimana mungkin keluarga Wei yang baik-baik saja bisa hancur? Hehehe, pemimpin. Keluarga Wei sudah dihukum. Mohon Anda berbaik hati. Tolong biarkan keluarga Wei kami. Keluarga Wang juga sudah tahu kesalahan kami. Mohon ampun, Tuan Lu. Keluarga Li kami telah salah. Kami berharap Tuan Lu segera menghentikannya. Kalian gila. Semua gila. Kenapa berlutut di sini? Angin Taois. Keluarga Lin kami akan bangkrut. Meskipun anak ini sangat berbakat, dengan bantuan dua keluarga besar, keluarga Su dan keluarga Qin, tapi kami adalah seluruh keluarga kaya Jiangzhou. Bagaimana mungkin bisa bangkrut begitu saja? Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es. Keluarga kaya yang kalian sebutkan di Jiangzhou, di mata suami saya, itu sama sekali tidak berarti. Jika dia benar-benar orang besar. Perlu bersembunyi di balik wanita kalian. Lucu, suami saya Lu Fan adalah orang dari keluarga Lu di Zhongzhou. Tidak mungkin kamu yang seperti semut bisa mencemarinya. Ternyata anak ini adalah orang dari keluarga Lu di Zhongzhou. Semua jadi jelas. Pemimpin dari 100 keluarga. Lau Kuo dan selingkuhannya. Mereka semua sangat menghormatinya. Apakah keluarga Lin hidup atau mati tergantung pada pilihan kalian berdua?
Anakku. Keluarga Lin tidak boleh punah. Kepentingan ayahku lebih tinggi dari segalanya. Ahahaha. Kepentingan keluarga lebih tinggi dari segalanya. Ini adalah aku. Gila. Gila. Ayah, Aku ini sampah. Setelah aku mati, jangan. jangan gunakan semua milik keluarga Li untuk membalas dendam padaku. Anakku ahaha. Tianyuan. Ada. Karena Lin Feng, bencana ini sudah mati. Maka aku juga harus menepati janji. Sekarang kembalikan apa yang hilang dari keluarga Lin. Tentu. Terima kasih, Tuan Lu. Lu Fen, kamu benar-benar membiarkan mereka saling menghancurkan. Apakah kamu masih manusia? Semua ini adalah akibat dari tindakan mereka. Jangan berpura-pura berduka. Dulu kamu tidak seperti ini. Pergi. Lu Fen yang dulu sudah mati. Itu adalah kamu yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Di antara kita tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kita sudah selesai. Nona Su. Saya rasa kita perlu mencari tempat lain untuk berbicara. Saya mengikuti semua yang kamu katakan. Tuan Lu, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil? Semua harta yang kalian rugikan akan disita. Mulai sekarang, jadilah orang yang baik. Jangan lagi menyusahkan diri sendiri. Tuan Lu, tolonglah. Tuan Lu, tolonglah. Tuan Lu, tolonglah. Xing Yu. Di sini sangat berantakan. Saya rasa tidak perlu mengadakan jamuan minum naga. Itu adalah Qinyang yang mengerti. Nona Su. Mari kita pergi. Kalian semua mendengarnya kan? Hanya karena kalian, Tuan Lu marah. Jadi jamuan minum naga ini harus dihentikan di sini. Yang mulia Qinyuan. Apakah Tuan Lu benar-benar orang besar itu? Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya. Kamu telah menyinggung Tuan Lu. Setelah ini, kamu akan mendapatkan hukuman. Apakah kamu keberatan? Tidak berani, tidak berani. Kamu juga tidak berani. Bagus sekali. Aku pikir kita sudah mati. Tidak menyangka kita masih hidup. Bagus apa? Keluarga Wei kita kehilangan lebih dari setengah harta. Bagaimana kita bisa hidup ke depannya? Ayo. Harta itu hanya barang duniawi. Yang penting kita bisa selamat, itu sudah sangat beruntung. Lin Xiao, pelajaran dari pengalaman sebelumnya masih segar di ingatan. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Lu Fen mengambil jalan yang salah. Nona Su tidak ada yang ingin diucapkan. Mari kita lihat apa yang mereka katakan terlebih dahulu. Apa yang mereka katakan? Kita belum pernah bertemu. Nona Su hari ini sangat membantu saya. Takutnya ada maksud lain. Lu Fen, Fei Er, dia setidaknya pernah membantumu. Bagaimana bisa kamu tidak peduli? Kali ini aku membantumu. Memang ada kepentingan pribadi. Katakan saja. Apa yang ingin kamu dapatkan dariku? Aku hanya ingin kamu menikahiku. Apa? Kita sebenarnya sudah memiliki janji pernikahan. Kali ini aku juga membantumu. Begitu sibuk. Dengan kekuatan keluarga Su dan penampilanku, aku tidak bisa memikirkan alasanmu untuk menolak. Nona Su sangat percaya diri. Tentu saja, putriku VR memiliki modal untuk bangga. Justru karena itu. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kamu menolak. Tidak ada yang namanya rezeki jatuh dari langit. Aku sudah diusir dari keluarga Lu. Jika Nona Su ingin menikah, siapa saja bisa. Tapi pasti bukan aku. Kenapa tidak bisa? Di antara kita sudah ada janji pernikahan. Aku tidak ingin semua yang aku lakukan menjadi korban kepentingan keluarga, dan akhirnya menikah dengan orang yang tidak kucintai. Di antara kita memang tidak ada cinta. Hanya sekadar pernikahan antara dua keluarga Su dan Lu. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu bukan orang sembarangan, dan kita terikat oleh janji pernikahan. Selama kita menikah, mereka tidak bisa mengancamku lagi. Itu hanya menguntungkanmu. Baiklah,
Aku akan membagikan setengah dari keluarga Su kepadamu. Ini bukan soal uang. Baiklah. Lu Fen. Kenapa kamu begitu tidak peduli? Fier adalah tunanganmu, bagaimanapun juga. Apa kamu hanya bisa melihatnya menikah dengan Lu Mingxuan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, apa kamu hanya bisa melihatnya menikah dengan Lu Mingxuan? Apakah pasangan yang kamu jodohkan adalah Lu Mingxuan? Iya. Baiklah. Aku setuju untuk menikah denganmu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa menikah denganmu. Tapi kamu tidak boleh campur tangan dalam urusanku. Tentu saja, dalam hal ini, kita bisa menandatangani sebuah perjanjian. Itu tidak perlu. Dalam 2 hari, akan ada ulang tahun ke-70 nenek. Aku akan menjemputmu. Kamu pulang bersamaku. Itu tidak perlu. Nanti kita bertemu di keluarga Su. Baiklah, sampai jumpa nanti. Ternyata semua ini adalah kamu yang berpura-pura berkuasa. Lu Fen, aku pasti akan mencapai sesuatu. Agar kamu tahu, melepaskanmu adalah pilihan yang paling benar yang pernah aku buat. Apa ini? Ini adalah hadiah dari Kuo Tianfang dan You Zhihai untukmu. Memang barang yang bagus. Ini adalah cangkir giok putih Jiulong yang dipersembahkan oleh Kuo Tianfang. Ingin memohon Anda memberikan teknik dan ramuan untuk membantu. Dia akan meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Kuo Tianfang juga sudah berusaha keras. Kamu pilih 2 hadiah dari harta karun Istana Naga untuk diberikan kepadanya. Baik. Lalu, apa yang diminta You Zhihai? You Zhihai telah gagal dalam acara perjamuan menarik naga. Memberikan hadiah besar ini. Ingin memohon belas kasihan dari Anda. Minuman yang enak. Ini adalah anggur dari Istana Qiong. Dapat membersihkan otot dan sumsum. Membuat kekuatan penari meningkat pesat. Bahkan orang biasa yang meminumnya bisa memperpanjang umur. Namun, minuman ini sebenarnya tidak berguna bagi saya. Saya sudah melampaui batas manusia dan mundur. Kirimkan anggur ini ke keluarga Su. Anggap saja sebagai hadiah saya untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan You Zhihai? Terserah kamu untuk mengurusnya. Hukuman mati bisa dihindari. Namun, hukuman hidup sulit untuk lolos. Keluarga ini masih perlu diberi pelajaran. Itu yang saya mengerti. Sudah cukup. Begitu saja. Hadiah ini. Nanti kirimkan ke pesta ulang tahun Nyonya tua keluarga Su. Sebagai hadiah ulang tahunnya dari saya. Iya. Angin? Ya. Nona 18? Ya. Tidak bisa menyelamatkanmu? Ya. Berhenti? Kenapa terburu-buru? Mengganggu saya yang sedang berbicara dengan angin. Apa urusannya dengan saya? Katakan saja. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Ini didengar langsung oleh Nona Liu. Lu Fen, kamu bajingan. Berani-beraninya menyamar sebagai anak sulung keluarga Lu untuk menipu kami. Menghancurkan anakku. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Ketua keluarga, jangan terburu-buru. Jangan menghalangi aku untuk membalas dendam. Tapi meskipun Lu Fen diusir dari keluarga Lu, darahnya tetap darah keluarga Lu. Jika kamu melukainya, Kita mungkin akan menghadapi bencana besar, ketua keluarga. Kita terlalu terburu-buru. Kita tidak bisa bertindak. Tapi ada orang lain yang lebih ingin melihatnya mati. maksud Anda, Saya percaya orang dari keluarga Du lebih ingin melihat Li Fen mati. Segera hubungi keluarga Lu. Beritahu mereka tentang keberadaan Li Fen. Baik, ketua keluarga. Kembali. Kamu juga harus memberitahu mereka tentang berita pengusiran dari keluarga Lu. Itu juga akan tersebar sebelum dia mati. Aku ingin melihatnya menderita. Aiyah wah, Keluarga Su memang layak disebut keluarga Su. ini jauh lebih megah dibanding rumah kita. Ayah, Hiking, ini adalah kesempatan terakhirmu. Selama bisa berhubungan baik dengan keluarga Su. Meskipun kehilangan kontrak ratusan miliar dari Black Gold Group, kamu tetap akan hidup dengan nyaman. Ibu, aku tahu, semua ini salah si Lu Fen, brengsek itu. Seandainya bukan karena dia, Xiao Yu tidak akan ditangkap. Iya, seandainya dia tidak menyinggung Long Zunjie, kontrak ratusan miliar tidak akan dibatalkan. Betul, semua ini karena si Lu Fen brengsek itu. Jika ada kesempatan, kamu harus memastikan dia membayarnya kembali. Kenapa aku tidak tahu? Aku masih berhutang pada keluarga Liu kalian. Brengsek kamu. Kenapa kamu masih berani muncul di sini?
Ini bukan rumahmu. Kenapa aku tidak bisa? Datang di waktu yang tepat. Bayar utang? Bayar utang. Kapan aku berhutang uang pada keluarga Liu kalian? Jangan sok pura-pura di sini. Kamu berutang pesanan 100 miliar kepada kakakku? Bagaimana bisa mengingkarinya? Aku hanya mengambil kembali uang itu. Segala sesuatu untuk keluarga Liu. Tidak ada yang kembali. Itu adalah memberi kesempatan. Apa yang pernah kau berikan kepada kami? Segala sesuatu untuk keluarga Liu. Semua itu diperoleh dengan kerja keras. Kenapa kamu yang tidak berguna ini masih ingin mengambil kembali? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu anak kaya dari keluarga Lu? Aku kasih tahu kamu. Jika hari ini tidak ada ganti rugi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Jangan sentuh dia. Kenapa kamu malah berpihak keluar? Dia tidak ingin kamu menyentuhku. Dia takut anakmu terluka. Aku ingin lihat bagaimana orang tidak berguna ini bisa melukaku. Percaya atau tidak? Sakit, 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 sakit. Ayo, lepaskan anakku. Berhenti semua. Berhenti semua. Kalian benar-benar berani. Berani membuat keributan di depan rumah keluarga Su. Semua ini adalah ulah bocah ini. Ya, lihat dia memukuli anakku seperti naga. Su Xiao, dia sama sekali tidak menganggap keluarga Su ini serius. Su, kamu harus memberi kami keputusan. Berani sekali. Kamu ini siapa? Berani mengacau di rumah Su saya. Tahu tidak cara menulis kata mati. Ternyata keluarga Su kalian begini. Hanya mendengar satu sisi cerita orang lain. Berani melakukan kebodohan seperti ini. Lihat anak ini. Berani tidak menghormati kamu. Keluarga Liu kami juga termasuk keluarga terhormat di Jiangzhou. Fu, tidak percaya. Apa kita harus percaya pada penipu sepertimu? Apa yang terjadi? Anak ini adalah penipu. Jika adikku dipermalukan oleh Yao Xiaoli. Di depan keluarga terhormat di Jiang, menampar wajahnya. Kalau saja adikku tidak menemukannya, semua orang masih tertipu. Ada hal seperti ini, ya ampun. Ini putriku, Shiking. Saya mendengarnya langsung. Selamat pagi, Guru Xiaoshen. Kamu bajingan. Keluarga Lu dan keluarga Su saya adalah keluarga besar. Lu adalah adik perempuanku. Berani sekali kamu menyamar. Percaya tidak, saya akan mengkuliti kamu. Saya bahkan tidak mau menyamar sebagai keluarga Lu. Tapi saya tidak menyangka. Tips. Betapa kotor. Kalau bukan karena kakakku cepat menemukan. Apakah kamu masih berpura-pura jadi anak orang kaya sekarang? Menunjukkan kekuasaan dan kesombongan. Kalau bukan karena aku menyewa. HMPH, baiklah. Panggil orang untuk menangkap dia. Semua berhenti. Kalian mau apa? Fair, kamu datang tepat waktu. Anak ini berani berpura-pura jadi suami adikku. Aku sedang ingin memberinya pelajaran. Dia tidak berpura-pura jadi kamu. Apa maksudmu? Lu Fen adalah tunanganku. Kali ini aku yang mengajaknya untuk bertemu orang tua. Lepaskan aku. Sofia, apa maksudmu? Apakah kamu merasa ini adil untuk Lu Xiao? Aku tidak pernah bilang aku ingin menikah dengannya. Apa yang perlu disesali? Omong kosong. Lu Xiao sudah bertunangan denganmu sejak kecil. Sekarang kamu membawa orang yang tidak jelas ke sini. Apa maksudmu? Lu Fen bukan orang yang tidak jelas. Dia adalah tunanganku. Su Mao, urus dirimu sendiri saja. Kami semua tahu apa yang kamu rencanakan. Apapun yang terjadi, Nyonya Tua yang akan memutuskan. Tidak ada urusanmu untuk mengatur ini. Kita sudah berbalik. Ayo pergi. Kamu berhenti di situ. Siapa itu? Di jalan mana? Segera sampai. Baik. Tenang saja, saya pasti akan menyambut dengan baik di perjalanan. Kalian masuk dulu, lalu bagaimana? Menghina Tuan Lu. Tidak tahu bagaimana bisa mati. Biarkan anak ini mengantar mereka masuk. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka tentang pernikahan palsu? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Di depan begitu banyak orang. Mereka juga tidak akan mengakuinya. Tapi begitulah dunia. Tuan Su ini seumuran denganmu. Kamu harus menunjukkan penampilan yang baik. Ibu, kamu menganggap saya siapa? Apakah saya salah mengatakan itu? Jika bisa menjalin hubungan dengan keluarga Su, keluarga Liu kita bisa menjadi orang kaya teratas di Jiangzhou. Kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Harus memikirkan adikmu juga. Betapa kayanya. Jika mau pergi, silakan pergi. Kamu ini. Saya belum selesai bicara. Nenek, selamat ya. Selamat untuk Anda. Selamat ya. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Nenek Su. Terima kasih semua yang datang. Membuat keluarga Su semakin bersinar. Keluarga Su terlalu merendah. Merupakan kehormatan bagi kami bisa merayakan ulang tahun nenek. Iya,
Keluarga Su adalah pilar di Zhongzhou. Biasanya kita semua tidak sedikit menerima kebaikan dari keluarga Su. Kedepannya, kita harus lebih banyak bergantung pada keluarga Su. Segalanya bisa dibicarakan. Selamat makan dan minum. Baik. Di mana Wenshan dan si Ma Su itu? Aku suruh dia menjemput orang dari keluarga Lu. Selama tidak menganggur seharian, itu sudah baik. Di mana Fair? Siapa yang tahu? Anak itu, dari kecil sudah liar. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apa yang aku katakan salah? Meskipun VR sulit diatur. Tapi acara ulang tahun nenek yang begitu penting. Dia pasti tidak akan melupakannya. Siapa tahu. Mungkin anak itu sedang menyiapkan hadiah untukmu. Sudahlah. Jangan marah pada anak kecil itu. Sudahlah. Jangan coba-coba membela gadis itu. Yang dikatakan Yinging tidak salah. Gadis itu memang perlu diberi pelajaran. Mereka semua sudah seharusnya menikah. Menghabiskan waktu di luar saja itu salah. Tenang saja. Saya akan memanggilnya kembali sekarang. Tidak perlu. Saya sudah kembali. Su Fair, kamu masih ingat untuk kembali ya? Dia siapa? Mari saya perkenalkan. Ini adalah Tuan Lu Fen, suami saya. Saya membawanya ke sini untuk merayakan ulang tahun nenek. Apa yang terjadi? Tunangan Nona Su. Bukankah itu Tuan Lu Xiao? Lalu siapa Lu Fen ini muncul tiba-tiba? Su Fair, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Meskipun kamu ingin melawan keluarga, tidak bisa sembarangan mencari pria liar untuk menipu kami. Kakak ipar, putri kami VR bukanlah orang yang bisa kamu dekati sembarangan. Beritahu kamu, lebih baik kamu sadar diri. Pergilah dari keluarga Su. Apakah kamu ingin memanfaatkan hubungan dengan Fair untuk terbang tinggi dan jadi raja, kan? HMPH, saya akan memberitahu kamu, Fair, dia adalah orangnya Lu Mingxuan, Lu Xiao. Berani-beraninya kamu mengganggu dia. Hati-hati, Lu Xiao akan menghancurkanmu. Kalian tenang saja. Meskipun Lu Mingxuan tidak datang mencariku, aku tetap akan mencari mereka, keluarga Lu, untuk menyelesaikan masalah. Omongan yang besar sekali. Keluarga Lu adalah yang terkuat. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya mencari masalah dengan keluarga Lu. VR, kamu tahu betul kekuatan keluarga Lu. Jika kamu mencari anak ini, dia pasti akan celaka. Selama aku ada, kemarahan keluarga Lu tidak akan jatuh kepada keluarga Su. Lagi pula, aku dan VR sudah seperti suami istri. Jadi urusan keluarga Su adalah urusanku. Apa? Kapan aku memiliki hubungan suami istri denganmu? Su Fair. Apa yang dia katakan itu benar. Itu kamu. Masih mau tidak tahu malu. Berani sekali kamu menyentuhnya. Kamu berani melawan aku. Jika bukan karena Fair, aku sudah lama memotongmu menjadi 8 bagian. Nah, aku tidak peduli siapa kamu. Drama ini berhenti di sini. Sujudlah padaku. Nenek, aku tidak salah. Aku tidak akan sujud. HMPH. Berani-beraninya kamu membawa pria liar pulang tanpa izin. Kamu masih bilang tidak salah. Apa salahnya memilih orang yang aku suka? Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan sesuka hati. Kamu memiliki pertunangan dengan keluarga Lu. Apakah kamu masih berani melakukan ini? Apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Nak, jika kamu masih tahu etika dan harga diri, putuskan semua hubungan dengan Fair. Jika tidak, bukan hanya keluarga Su, keluarga Lu juga tidak akan membiarkanmu pergi. Nenek, kamu tidak salah. VR memang terikat dengan pertunangan. Memang tidak pantas untuk menikah dengan orang lain. HMPH, kamu tahu itu sudah cukup. Aku hanya ingin memberitahumu. VR sejak kecil terikat dengan pertunangan. Jadi tidak peduli siapapun, tidak ada yang bisa memaksanya menikah dengan orang lain. Mengerti apa? Paman kedua yang menetapkan pertunangan denganku adalah Lu Fen. Apa? Kamu adalah anak yang diusir dari keluarga Lu. Aku tidak peduli siapa dia. Yang jelas dia telah diusir dari keluarga Lu. Dia bukan lagi orang keluarga Lu. Jika kamu ingin menikah, kamu hanya bisa menikah dengan orang keluarga Lu. Yang terikat pertunangan denganku jelas adalah Lu Fen. Kenapa aku harus diam? Sekarang bukan saatnya kamu bersikap kekanak-kanakan. Pertunanganmu dengan yang Master Lu sudah diketahui semua orang di Zhongzhou. Jika kamu ingin menikah, kamu hanya bisa menikah dengan Lu Mingxuan. Aku tidak mau menikah. Aku dan Lu Fen sudah menikah. Tolong jangan berpikir untuk memisahkan kami. Kamu sudah melawan. Kamu sudah melawan. Hahaha. Tidak apa-apa kan melawan. Apa dosa yang telah dibuat keluarga Su kami? Ayo.
Anak ini datang untuk menipu. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar-benar. Ini semua adalah rencana mereka bersama. Mereka ingin menipu kamu dengan pernikahan palsu. Jangan sekali-kali terjebak oleh mereka. Su Fei, kamu benar-benar berani. Anak yang baik ini hampir saja ditipu oleh kalian. Aku bilang Fei meskipun pandangannya buruk. Dia tidak mungkin memilih orang yang tidak berguna sebagai suami. Lu Fen bukan orang yang tidak berguna. Kami benar-benar bersama dengan tulus. Sudah cukup? Trik kecilmu ini sekali saja sudah cukup. HMPH, jika kamu benar-benar bukan orang yang sembarangan, bagaimana mungkin kamu bertentangan dengan Lu Xiao? Kalian benar-benar tidak mau pergi. Kamu hanyalah anjing yang tidak diinginkan oleh keluarga Liu kami. Berani menghancurkan pesanan ratusan miliar keluarga Liu. Menghancurkan masa depan keluarga Liu. Maka kamu juga jangan berharap hidup dengan baik. Benar? Kamu hanyalah sampah yang tidak diinginkan oleh kakakku. Masih ingin menempelkan hidungmu pada kami. Aku akan membuatmu merasakannya. Apa rasanya ketika rencana gagal? Maka kamu harus berusaha lebih keras. Fei, kamu sangat membuatku kecewa. Nenek, kamu apa? Kenapa kamu tidak segera berlutut dan minta maaf kepada nenek? Mungkin kami masih bisa menyelamatkan nyawamu. Tunggu sebentar sampai Lu Xiao datang. Sudah datang? Anak ini tidak akan bisa hidup lagi. Jangan semua ide ini dariku. Kalian jangan menyulitkan Lu Fen lagi. Fei, jangan pedulikan dia. Dia Lu Mingxuan tidak cukup layak untuk mengambil nyawaku. Baiklah. Aku kira siapa yang berbicara besar. Ternyata kamu anjing sialan ini. Tangkap dan bunuh mereka. Anak sialan yang terkutuk. Kamu level apa? Layak untuk menjadi tuan hamba sepertiku. Ini adalah pilihan kalian sendiri untuk mati. Di kehidupan berikutnya, tolong buka matamu. Pergi. Mama Papa. Li Beichen dan Wu Mingxuan hanya perlu bertahan hidup. Pasti akan membuat kalian mati tanpa tempat bersemayam. Tuan Lu sudah datang. Sekarang anak ini pasti mati. Itu memang layak untuknya. Berani mengganggu jalur keuangan keluarga Liu. Dia bahkan tidak layak mati 1000 kali. Lagi pula, Lu Fen sudah tinggal di rumah kita selama bertahun-tahun. Jika Tuan Lu benar-benar ingin mengambil nyawanya, kita juga harus membantu memohon padanya. Membantu memohon. Kamu gila. Dia membuat keluarga kita rugi 100 miliar. Tidak mencabut kulitnya saja sudah cukup. Dia yang seperti ini berani menyerang adikmu. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Tidak perlu kamu. Urusan antara aku dan dia tidak perlu campur tanganmu. Sungguh keterlaluan. Kamu itu siapa? Berani bicara seperti itu kepada Tuan Lu. Aku mengira kamu punya kemampuan besar. Berani membalas dendam kepada keluarga Lu. Tidak menyangka kamu berani menyamar sebagai aku. Benar-benar mengecewakan. Tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Lu. Jika ada juga tidak masalah. Dulu, kalian berdua, ayah dan anak, justru kami yang membuat kalian hancur. Sekarang hanya tinggal kamu seorang. Kamu masih bisa mengubah keadaan? Ya, apa yang dikatakan Lu Xiao memang benar. Meskipun kamu adalah sisa-sisa dari keluarga Lu yang dulu. Keluarga Lu sudah membiarkanmu pergi. Kamu seharusnya hidup dengan baik. Bukan malah mencari mati sendiri. Mereka mana ada hati baik untuk melepaskanku. Hahaha. Kamu masih mau balas dendam. Kamu merebut Sophia dariku. Itu bagian dari rencanamu untuk balas dendam. Dan kamu, Su Fei, kenapa kamu memilih dia? Kamu benar-benar membuatku merasa malu. Apa yang dikatakan Lu Xiao itu benar. Fei, Cepat datang dan jelaskan dengan baik kepada Lu Xiao. Lu Fen adalah tunanganku. Kenapa aku harus menjelaskan kepada orang lain? Lu Fen, apa bagusnya anak ini? Bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Lu Xiao. Meskipun kamu benar-benar ingin memilih dia, maka aku tanya kamu, apa yang bisa anak ini berikan padamu? Jangan sampai kamu tertipu oleh kata-kata manis pria ini. Hari ini adalah perayaan ulang tahun nenek. Lihatlah semua yang hadir. Siapa yang datang dengan tangan kosong? Mereka menganggap keluarga Su kita ini ingin makan enak tanpa usaha, menganggap kita sebagai tameng. Aku sarankan kamu lebih baik menyerah pada harapan ini lebih awal. Siapa bilang Lu Fen tidak menyiapkan hadiah? Lukisan kuno ini adalah hadiah yang disiapkan Lu Fen untuk nenek tua. Teknik lukisan dan jejak ini terlihat seperti karya asli Tang Yin dari dinasti Ming. Karya asli Tang Yin.
Nilainya setidaknya di atas 10 juta. Anak ini kan sudah diusir dari keluarga Lu. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan seperti ini? Ini adalah lukisan kuno. Hadiah yang sudah disiapkan seharusnya dikeluarkan lebih awal, agar tidak ada kesalahpahaman. Tunggu sebentar, Lu Chao. Ada masalah. Tidak mampu memberikan hadiah. Kamu tidak sampai membeli barang palsu untuk menipu nenek tua, kan? Barang palsu. Lukisan ini adalah palsu. Tidak mungkin, kan? Saya rasa lukisan ini tidak terlihat seperti palsu. Kenapa saya harus sengaja menipu kalian? Ah, tidak berani, tidak berani. Tentu saja, Yang Master Lu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika Anda bilang lukisan ini palsu, maka itu adalah palsu. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Lukisan ini adalah karya asli yang saya beli dengan uang Lu Fan. Nenek tua, kalian juga sudah mendengar, VR. Bunga ini adalah yang kamu beli dengan uangmu. Ya, saya yang membelinya. Lu Fan itu suamiku. Apa yang aku beli tidak ada bedanya dengan yang dia beli. Semuanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada nenek. Omong kosong. Kamu itu kamu. Dia itu dia. Bagaimana mungkin tidak ada bedanya? Ini saja belum menikah. Hanya mengkhianati orang lain. Jika keluarga Su jatuh ke tanganmu, kamu pasti akan membungkusnya dan memberikannya kepadanya. Jangan bicara sembarangan. Fair, datang sini. HMPH, bahkan tidak bisa membeli hadiah. Masih ingin membalas dendam. Apa kamu pikir dengan mendekati keluarga Su bisa membantumu membalas dendam? Aku tidak perlu bantuan siapapun untuk membalas dendam. Lukisan ini memang bukan aku yang buat, tapi hadiahnya akan segera tiba. Hahaha. Sudah cukup, kurangi omong kosongmu. Kamu hanya ingin mengandalkan Fair. Jika kamu bisa membawa hadiah yang bagus, Aku akan berlutut dan menjelaskan padamu. baiklah, kalau begitu siapkan saja. Hei, Jin Yuan. Hadiah yang aku kirim belum sampai. Apa kamu masih mengira dirimu orang penting yang tinggi? Tuan Jin Yuan adalah pelindung di Istana Naga yang terhormat. Apakah kamu bisa mengatur dia? Nak, berita tentang kamu diusir dari keluarga Lu sudah diketahui semua orang. Jangan berpikir bisa memanfaatkan nama keluarga Lu untuk menipu orang lain. Nama keluarga Lu tidak layak untuk memerintahkan Long membela. Masih keras kepala? Ya, orang sepertimu yang selalu bicara besar, ngomong apa sih? Bahkan untuk mengangkat sepatu Tuan Qin Yuan saja tidak layak. Masih berani mengancam kami. Betul sekali. Keluarga Su dan Lu kami adalah keluarga terkemuka di Zhongzhou. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa melawan kami? Berani menyerang kami. Haha, Lu Fan. Sekarang kamu tahu perbedaan di antara kita, kan? Status keluarga dan kedudukan. Aku adalah sosok yang tak terjangkau olehmu. Satu kata dariku bisa menentukan hidup dan matimu. Apa yang kamu miliki untuk melawan aku? Benar-benar orang yang tidak tahu takut. Seandainya aku tidak takut mengganggu pesta ulang tahun Nyonya Tua, kamu dan ayahmu sudah lama ditangkap. Hahaha. Menangkap kami. Dengan apa? Dengan mulutmu itu. Atau dengan wanita yang kamu dekati? Keluarga Lu adalah yang teratas di antara semua suku. Bahkan Long Dian pun harus berhati-hati. Meskipun Qin Yuan berdiri di belakangmu. Apa kamu pikir dia berani mengkhianati kita? Keluarga Su dan Lu. Kapan keluarga Su jadi kaki tangan keluarga Lu? Kamu sudah cukup. Jangan buang-buang waktu dengan bocah ini. Lihat tidak. Aku rasa hadiah darinya sudah tidak bisa diambil lagi. Buang saja, benarkan. Hampir saja terjebak oleh si bocah ini. Aku tidak akan membiarkanmu terus-terusan seperti ini. Seseorang. Usir bocah itu dari Dragon Hall. Tuan Qin Yuan, pelindung, sudah datang. Bagaimana mungkin? Bocah ini jelas-jelas sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Lu. Mengapa Tuan Qin Yuan masih mau datang? Mengingat posisi keluarga suku, sangat wajar jika mengirimkan hadiah untuk ulang tahun nenek tua di Dragon Hall. Bocah nakal, Tuan Qin Yuan sudah datang. Tahu bahwa kamu telah menipunya sebelumnya. Kamu akan mendapatkan akibat yang buruk. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf kepada kami, aku dan Lu Xiao. Ya. Kami bisa membantu kamu untuk minta ampun, agar Tuan Qin Yuan mengampunimu. Kamu itu siapa? Layakkah aku memohon ampun padamu? Jangan keras kepala seperti bebek mati. Keluarga Lu dan Dragon Hall memiliki hubungan yang dalam. Jika mereka tahu, kamu memanfaatkan nama keluarga Lu kami untuk menipu orang. Apakah kamu masih bisa hidup? Apa yang harus dilakukan Yi Fan? Jika bukan karena kerabat, orang akan mengutukmu lebih parah. Sekarang dia bisa lari kemana? Ivan, tidak menyangka kamu adalah orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Berani sekali, menyamar sebagai Lu Jiashen. Begitu ada masalah, hanya ingin melarikan diri. Sungguh, aku sebelumnya masih mengagumimu. Apapun tentang diriku tidak ada hubungannya denganmu. Tenang saja, mereka ingin menghukummu masih belum cukup.
Bisakah kamu tidak membual? Ah, masih di sini mengoceh kepada kami. Kalau bukan karena kamu bersembunyi di balik wanita, kamu hanyalah omong kosong. Jangan berpikir keluarga Su akan melindungimu. Jika Su Fei berani mendukungmu, Kami akan mengusirnya dari keluarga Su. bagaimana kalian bisa seperti ini? Diam. Anak ini melakukan hal yang membuat semua orang marah. Kamu tidak boleh lagi mengikutinya. Cepat datang ke sini. Bagaimana ulang tahun Nyonya Ju menjadi sebuah lelucon? Bagaimana pesta ulang tahun Nyonya Su menjadi sebuah lelucon? Cucu perempuan tidak mengerti. Mohon maaf, Yang Mulia, jika membuat Anda tertawa. Istana Naga King Yuan, atas perintah, menyajikan anggur surgawi dan cangkir giok 9 naga. Semoga Nyonya Su berbahagia seperti lautan timur, umur panjang seperti gunung selatan. Terima kasih, Yang Mulia King Yuan. Tidak perlu sungkan. Aku juga hanya menjalankan perintah. Bahkan Lord King Yuan pun menghormati keluarga Su. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sampah seperti kamu. Berani sekali kamu tidak menghormati Tuan Lu. Lord King Yuan, Apakah Anda memiliki kesalahpahaman? bocah ini sudah bukan orang keluarga Lu lagi. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Diamlah. Tuan Lu memiliki status yang tinggi. Tidak mungkin kamu bisa menghina dia. Dia hanyalah sampah dari keluarga Lu. Apa statusnya yang tinggi? Identitas asli Tuan Lu. Adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kalian semua. Dia bahkan tidak mampu membeli hadiah ulang tahun untuk Nyonya tua. Apa yang bisa dia miliki? Siapa bilang Tuan Lu tidak mampu memberikan hadiah? Ini adalah hadiah yang diberikan Tuan Lu untuk Nyonya tua. Tidak mungkin. Hadiah ini pasti bukan dari dia. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Hadiah ada di depanmu. Oh iya. Su Xiao. Saatnya kamu berlutut dan menjilat sepatu. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Su Xiao tidak bisa mengelak. Hari ini saya akan berhutang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan Lu King Yun, tenang saja. Saya pasti akan membuat orang yang menghina Anda membayar harganya. Panggil orang. Apakah kalian berani membantu Su Xiao memenuhi perjanjian taruhan? Hanya karena ketidakhormatanmu terhadap Tuan Lu. Semua ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Saya adalah orang Su. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tuan King Yuan, Su mau tidak bermaksud demikian. Tolong beri dia kesempatan. Keluarga Su bersedia berutang budi kepada Anda. Apa kamu menganggap saya siapa sampai bisa menangkap saya? Lu Fen, kamu brengsek. Saya adalah kakaknya Su Feier. Kamu belum memintanya untuk berhenti. Jika hari ini kamu berani menyentuh saya, seumur hidup ini saya akan membuatmu tidak bisa bertemu Feier. Masih berani mengancam Tuan Lu, cari mati. Cukup. Saya tidak peduli apa yang dia berikan kepada kamu. Tapi keluarga Su adalah keluarga terkemuka di Daxia. Meskipun kamu adalah pelindung Dragon Hall, menghina keluarga terkemuka seperti ini. Jika Long Zun tahu, mungkin kamu juga tidak akan bisa keluar dengan baik. Maksud saya adalah maksud Dragon Hall. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Lu, akan dianggap sebagai perang melawan Dragon Hall. Siapa yang berani menghalangi, semua harus ditangkap. Iya. Baik, maksudmu adalah maksud dari Istana Naga. King Yuan, apakah kamu ingin memberontak? Baik, maksudmu adalah maksud dari Istana Naga. Shen Yuan, apakah kamu ingin memberontak? Haha, akhirnya kamu datang. Iya, Pak Lu. Akhirnya kamu datang. Kalau tidak, kita akan menjadi korban mereka. Ketua Lu, maksudmu apa ini? Jika saya tidak datang, bukankah itu akan menjadi kerajaan kalian? Ingin menyerang keluarga besar saya? Dengan hanya kalian, itu tidak mungkin. Kalian yang berdiri di sisi keluarga Lu, sungguh ingin memberontak, kan? Orang yang ingin memberontak adalah kamu, kan? Membantu tiran berbuat jahat. Membiarkan keinginan daging. Membunuh anakku. Apakah saya akan membiarkan ini begitu saja? Istana Naga adalah milik bersama. Hadiah-hadiah dari Istana Naga ini adalah yang kami minta kamu berikan kepada Naga yang mulia. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepadanya? Jika Naga yang mulia tahu kamu bertindak begitu melawan, apakah kamu merasa masih layak duduk di posisi pelindung Istana Naga ini? Aku akan mengalahkanmu. Posisi pelindung itu akan jadi milikku. Kapan Istana Naga dipenuhi orang-orang bodoh seperti ini? Bahkan di ambang kematian masih berbicara sembarangan. Terakhir kali aku terjebak karena kamu. Akibatnya aku dihukum oleh Naga Agung, HMPH. Hari ini, aku akan lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Biarkan anakmu ikut mati bersamamu. Dengan kalian yang bau busuk ini
ingin membunuhku. Bau busuk. Semua ini adalah ahli dari keluarga Lu dan Istana Naga. Dua idiot yang membunuh orang tuamu 18 tahun lalu. Hari ini membunuhmu semudah menginjak semut. Semua maju. Jangan biarkan Tuan Lu selamat. Berikan nyawamu padaku. Apakah kamu masih berani menyerang Tuan Lu, mencari mati? Tuan Xiao sudah menginjak batas dunia manusia. King Luan sekuat apapun, dia hanya seorang Grandmaster, tanpa perlindungan dari Istana Naga. Kamu itu apa? Jangan pikir dengan Istana Naga sebagai sandaran. Kamu bisa membalas dendam pada kami. Bodoh dan menyedihkan seperti orang tuamu yang sudah mati. Hari ini di masa depan adalah hari peringatanmu. Lanjutkan. Sampaikan salamku kepada orang tuamu yang tidak berguna. Antara manusia dan dewa. Bukankah hanya semut yang lebih besar? Sekarang saya akan mengantar Anda secara pribadi. Minta maaf kepada mereka. Lu Fen, jika kamu berani membunuh kami, Saya akan membuat seluruh keluarga Su menguburmu. saya tidak ingin membunuh mereka juga. Kalian bisa mencobanya. Kecil, tolong selamatkan saya. Tangkap dia, cari mati. Sangat sombong. Memang lebih kuat sedikit dibandingkan gadis kecil itu. Bawahan saya tidak mampu. Hei. Orang tua ini memang punya sedikit kekuatan. Sekarang, dukunganmu dari Istana Naga sudah hilang. Jika kamu bisa berlutut dan meminta maaf padaku, saya mungkin akan membiarkanmu tetap utuh. Tenang saja, saya tidak akan membiarkanmu tetap utuh. Bagaimana bisa begini? Bahkan keluarga Lu tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin, kamu benar-benar membunuh Xiao Lao. Hanya menginjak seekor serangga. Sekarang giliran kalian. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa sekuat ini? Dukunganmu dari Istana Naga jelas sudah kami ambil. Bagaimana mungkin kamu bisa bangkit kembali? Istana Naga bukanlah dukunganku. Akulah dukungan terbesar Istana Naga. Dewa Naga melindungi. Kamu adalah Dewa Naga. Dewa Naga ada di sini. Kalian masih tidak mau menyerah. Kenapa bisa begini? Selamat datang, hamba. Bagaimana kita akan menangani kedua orang ini? Bawa mereka ke depan orang tuaku. Hukuman mati dengan cara perlahan. Lu Fen, jangan bunuh aku. Semua ini adalah perbuatan ayahku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Kau binatang. Aku ini ayahmu. Apakah kau masih menganggap dirimu manusia dengan cara seperti ini? Aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Kau bisa membunuhnya atau menyiksanya sesukamu. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan hidup, tolong. Pisau itu kau yang menusukku dulu. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kalian semua harus membayar nyawa kalian. Tuan, bagaimana kita akan menangani orang-orang ini? Hamba tidak mengenali orang besar seperti Anda. Semuanya adalah kesalahan mereka. Mereka semua yang menghasut. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menunjukkan kemampuanku sekali lagi. Kau sebenarnya tidak berbahaya. Namun, kau membawa dompetku dan masih begitu bodoh. Itu tidak bisa dimaafkan. Usir dia dari Istana Naga. Jangan biarkan dia masuk selamanya. Tidak benar. Ayo pergi. Eksekusi karena pengkhianatan di Dragon Hall. Saya merasa bersalah terhadap budi baik Sang Naga. Hati-hati, Tuan. Segala sesuatu yang saya miliki adalah pemberian Sang Naga. Hari ini, saya akan mengembalikan semuanya padamu. Ketidakpuasan manusia bisa menelan gajah. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Panggil orang. Usir Kuotian dari Daxia. Tidak boleh menginjakkan kaki di tanah Daxia selamanya. Terima kasih kepada Sang Naga atas kebaikan tidak membunuh. Jangan harap saya akan memohon padamu. Saya hanya membenci langit yang buta. Bagaimana bisa kamu menjadi Sang Naga? Anakku.
Ini adalah kelemahan ayah. Saya tidak bisa membalas dendam untukmu. Jika begitu, apa maksudmu? Kamu tidak mau berlutut dan memohon. Menyimpanmu juga tidak ada gunanya. Jika begitu, ayo pergi. Bunuh aku. Aku telah membunuh anakmu. Kamu ingin membalas dendam. Itu adalah hal yang wajar. Cukup biarkan aku hidup. Saya akan berterima kasih padamu. Pasti akan membunuhmu. Membalas dendam untuk anakku. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Apalagi Lin Feng. Dia sudah berbuat jahat berkali-kali. Mati sudah layak. Meskipun saya tidak membunuhnya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari hukuman hukum.